datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk bersama saya Vera Herdi. Dalam program ini, kami mengundang para sosok inspiratif untuk berbincang bersama membahas seputar lifestyle, tren properti, cerita sukses para pengusaha, dan cerita menarik lainnya. So, this is Paradise Indonesia Talks, this is our paradise on earth. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Paradise People untuk bicara tentang perempuan. Sesuai tema hari ini, saya telah mendatangkan sosok yang inspirasional yang concern terhadap pemberdayaan perempuan. Selamat datang Ibu Diana Solaiman, apa kabar? Luar biasa. Senang deh saya ketemu Bu Diana, karena aura positifnya langsung kena gitu ke saya. Ibu Diana Solaiman ini merupakan Chief Finance Officer dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Ibu, saya pengen lebih tahu tentang Ibu Diana Solaiman, boleh dong? Boleh dong. Saya pengen tahu nih Bu, seperti apa sih kehidupan masa kecil Ibu Diana Solaiman, terus di keluarga itu seperti apa kehidupan seorang Ibu Diana Solaiman sehingga membentuk Ibu seperti sekarang ini nih Bu? Kalau bicara keluarga, saya dibesarkan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai orang sales, yang sering keluar kota, bekerja di perusahaan distribusi, dan dibesarkan juga oleh seorang ibu yang merupakan pedagang kelontong di pasar. Jadi karena dua-duanya bekerja, jadi anak-anak itu terbiasa mandiri, segala sesuatu harus bisa dikerjakan sendiri karena dua-duanya orang tuanya bekerja. Gitu. Kira-kira seperti itu yang membuat basic saya paling tidak bisa lebih mandiri sebagai perempuan juga. Dari banyaknya pengalaman hidup Ibu Diana Solaiman ini, kira-kira nih ada nggak Bu pengalaman yang paling manis yang Ibu tuh sampai sekarang tuh masih teringat sampai kalau lagi sendiri gitu, lagi merenung, merasa bersyukur karena pernah mengalami hal tersebut Ibu dan membentuk Ibu sampai sekarang? Karena ibu saya seorang pedagang kelontong di pasar, which is yang biasanya membeli barang-barang itu dalam jumlah besar, yang karung-karungan, dan harus menjualnya dalam jumlah kantongan yang lebih kecil, sehingga biasanya tuh kalau pada malam hari sesudah kami selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah, nah pada saat itu biasanya kita membantu ibu saya, karena kan tidak hanya satu karung gitu kan, bisa berkarung-karung memindahkan dari karung yang besar ke karung yang ke kantongan yang kecil, 1,5 kilo, seperempat. Kalau suka ke pasar pasti tahu deh beli kantongan-kantongan yang seperti itu gitu. Nah ini yang ibu saya jual. Nah jadi pada saat itu biasanya pada saat kita sambil membantu itu, nah pada saat itulah ibu saya mulai menanyakan, ada komunikasi gitu ya dengan keluarga, karena kan dari pagi sampai sore kan ada di toko. Nah pada saat itulah dia mulai menanyakan, tadi bagaimana di sekolah, ada PR apa, tugas bisa nggak, ulangan bagus nggak nilainya gitu kan, ada masalah apa nggak sama teman gitu kan. Terus juga siraman-siraman rohani juga saat itu biasanya sekalian disampaikan gitu. Nah ini yang membuat saya akan teringat selalu bahwa sekalipun kita bekerja di luar seharian, tetapi ada waktu yang bisa dipakai untuk keluarga ya, untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan itu membuat ada ikatan yang erat gitu di dalam keluarga. Oke, jadi sekalipun waktunya terbatas, tapi kalau kita punya keinginan untuk melakukan satu hal yang baik, pasti akan terlaksana ya Bu ya? Betul. Oke, nah Paradise People pasti punya seseorang atau sosok yang menginspirasi nih. Kalau saya pengen tahu, kalau Ibu Diana, siapa sih sosok yang menginspirasi Ibu Diana Solaiman? Kalau dalam kehidupan yang pasti karena day to day kelihatan di depan mata, ya ibu saya. Karena ibu saya pun sekarang usianya 86 tahun, tapi masih berdagang. Oh, wow. Jadi ibu saya sampai hari ini tuh masih berdagang. Sampai seringkali saya ditegur gitu sama pelanggan-pelanggannya, kamu nggak kasihan ya ibu kamu udah 86 masih jualan gitu kan. Tapi sebenarnya hal ini membuat ibu saya menjadi tetap sehat, pikirannya juga tetap efektif dipakai ya, tetap aktif gitu kan ya. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, beliau bisa mengatur waktu dengan baik. Kapan urusan rumah tangga harus masak, harus ngurus anak, kapan mesti berdagang gitu ya. Beliau bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Nah ini yang menginspirasi saya bahwa
dalam kehidupan itu yang penting skala prioritas. Skala prioritas, mau dalam berkarir, mau bekerja, mau berdagang, urus rumah tangga. Selama kita tahu yang mana yang kita harus dahulukan, skala prioritasnya kita tahu persis mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu atau yang lebih penting kita lakukan, segala sesuatunya bisa tertata dengan baik. Oke, karena sudah terbiasa ya Bu ya melakukan segala sesuatu sesuai porsinya, ada skala prioritasnya, jadi sampai sekarang pun masih produktif gitu ya Bu ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Paradise People, latar belakang pendidikan Ibu Diana Sulaiman dulu, sekolah ambil major apa, boleh diceritakan? Oke, saya kuliah di Trisakti, ambil accounting, lalu saya transfer ke Philippines, ke Philippines Christian University di Manila, sampai selesai ke master degree. Tuh. Oke. Apa yang mendasari Ibu Diana ini untuk memilih tadi akuntansi ya Bu ya? Kenapa nih? Apa melihat seorang yang sukseskah atau Ibu tiba-tiba kepikiran aja gitu? Itu dari mana Bu yang mendasari? Seperti layaknya anak-anak SMA pada saat itu ya, lulus nggak tahu mau kemana kan, betul nggak? Lulus nggak tahu mau kemana gitu, mau ambil jurusan apa nggak tahu gitu. Cuma kebetulan saya punya kakak paling besar, kakak perempuan saya, jaraknya jauh nih 11 tahun. Jadi dia sudah selesai kuliah gitu. Ibu baru lulus SMA? Saya baru lulus SMA gitu. Jadi saya tanya dengan dia, gimana ya gitu, kalau mau ini saya mesti ambilnya apa gitu. Terus mengingat karena saya anak paling kecil, yang mana ayah saya sudah masuk usia pensiun, dan mungkin dana juga pasti akan terbatas gitu ya kalau saya sekolahnya lama-lama gitu. Jadi kakak saya menganjurkan sebaiknya ambilnya akuntansi aja. Karena kalau akuntan itu di semua perusahaan pasti pakai. Nggak ada perusahaan yang nggak perlu akuntan, pasti perlu akuntan. Jadi lebih luas gitu. Jadi akan lebih mudah cari pekerjaan, dan terus juga kalau kamu pinter-pinter ya 4 tahun selesai lah gitu. Jadi nggak harus perlu waktu yang lama. Jadi sebenarnya nggak ada khusus, oh saya memang mau masuk akuntansi, enggak gitu. Karena SMA saya ambilnya A2 pada waktu itu, ada A2 ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak tuh yang IPA IPS gitu. Nah jadi saya masuknya kan IPA jurusannya sebenarnya. Dan kalau A2 itu lebih spesifik lagi malah biology chemistry gitu. Jadi harusnya masuknya ke kedokteran gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi ya sebenarnya sekolah itu kan untuk logical thinkingnya ya, yang diasah itu logical thinkingnya. Mau masuk jurusannya apapun juga selama kita mau belajar, ada keinginan untuk belajar, ya pasti bisa. Berarti bisa dibilang jurusan akuntansi ini bukan yang Ibu cita-citakan dari awal ya? Ini berarti saran dari orang nih ya Bu ya, dari kakak berarti. Betul. Nah saya pengen tahu, dan Paradise People juga pasti pengen tahu, selama Ibu menjalankan sekolah atau studi, pengalaman seperti apa nih Bu yang berkesan untuk Ibu Diana yang membentuk Ibu sampai seperti sekarang ini? Oke, yang membuat saya berkesan itu adalah pada saat saya kuliah di Philippines sebagai mahasiswa baru, which is juga mahasiswa asing yang harus belajar bahasa Inggrisnya lebih fasih ya, kemampuan bahasa Inggrisnya juga belum begitu baik, dan juga harus belajar membaca, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum ikut kuliah. Karena ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau dulu kan biasanya kita kalau sudah dikasih tahu modul-modulnya apa yang kita harus pelajari, nah pada saat itu biasanya kita tinggal tunggu mendengar apa yang akan disampaikan oleh dosen. Biasanya kan begitu, satu arah ya, one way. Tapi ternyata waktu di sana, pada saat kita udah dikasih modul, itu harusnya kita baca dulu. Jadi pada saat di kelas, itu biasanya dosennya itu yang mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, apa yang kita nggak ngerti gitu. Nah ini karena sesuatu yang baru, jadi banyak hal yang saya harus pelajari, dan boleh dibilang agak tertinggal ya dengan yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran yang seperti itu gitu. Nah, saya melihat salah satu dosen saya ini kebetulan dosen finance, dia adalah juga seorang finance director yang dengan senang hati membantu. Kalau dulu yang saya alami adalah kalau saya mau ketemu dosen aja kan susah banget ya.
terus kadang-kadang mereka nggak punya waktu, terus kita sampai harus ngejar-ngejar gitu. Tapi kalau ini beliau walaupun kesibukannya sebagai finance director di salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup besar di Philippines pada saat itu, tapi dia masih bisa menyempatkan diri untuk tutor ya. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti ini bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menganalisanya gitu ya. Beliau dengan senang hati memberikan waktunya untuk bisa kita belajar lebih jauh lagi. Nah, karena ada pertolongan dari beliau yang membantu kita. Nah, dalam belajar itu saya juga menjadi minat saya tuh muncul untuk belajar lebih jauh tentang finance ini gitu. Nah, dengan demikian pada saat saya belajar dengan minat yang lebih dalam, pada saat itu juga pembelajaran-pembelajaran yang baru itu muncul gitu kan ya. Dan saya senang dan saya mulai belajar lebih jauh lagi tentang finance ini. Nah, dalam hal kehidupan kita kan juga gitu. Jadi saya melihat tokoh ini sebagai seorang yang sibuk sekalipun dia bisa memberikan prioritas untuk membantu yang anak-anak ini gitu kan, mahasiswa yang membutuhkan penjelasan yang lebih jauh. Dan juga dalam kesibukannya ini pun bisa membagi, bisa men-sharing ilmu-ilmunya. Nah, ini mungkin dalam kehidupan kita juga kita harus belajar ya, melatih diri juga untuk bisa tidak pelit-pelit membagi ilmu ya kepada orang lain. Dan juga dengan kondisi seperti itu kita juga harus bisa membangun networking, juga harus bisa teamwork ya, karena dengan kita nggak bisa sukses dengan kemampuan kita sendiri. Pasti harus ada orang lain yang membantu mendukung sehingga kita bisa mencapai kesuksesan itu. Gitu. Oke, seperti tadi contohnya kalau kita punya ilmu atau sesuatu hal baik apabila dibagikan itu nggak akan pernah habis ya Bu ya. Betul, tapi akan terus bermanfaat untuk orang betul. banyak. Nah tadi juga Ibu Diana sempat sebutkan tentang tim atau juga networking ya Bu ya. Selama Ibu berelasi, punya tim kerja, pasti tim kerja Ibu nggak perempuan semua ya Bu ya. Ada tim kerja atau relasi laki-laki juga nih ya Bu ya. Saya pengen tahu nih, tantangan seperti apa Bu yang muncul di dunia kerja kepada Ibu dan bagaimana Ibu menghadapi tantangan di dunia kerja untuk berelasi dan juga punya tim dengan laki-laki? Kalau masalah gender kayaknya udah nggak jadi masalah ya kalau untuk saat ini ya. Kita harus berterima kasih juga kepada Ibu Kartini ya, Ibu R.A. Kartini yang sudah membuat sedemikian rupa sehingga wanita itu sudah tidak dipandang rendah ya gitu ya, karena kurang berpengetahuan atau dianggap kurang mampu gitu ya. Tetapi selama perjalanan karir saya bersyukur saya bertemu dengan para pria ya, kalau tadi disampaikan coworkersnya yang laki-laki gitu. Mereka sama sekali tidak ada yang pernah menganggap remeh gitu ya, meremehkan saya gitu. Saya bersyukur nggak pernah ngalamin seperti itu gitu. Bahkan mereka malah merasa karena saya perempuan mungkin ya malah jadi harus lebih banyak dibantu gitu. Berarti sama Ibu udah disebutin nih tadi tim kerja dari Ibu Diana ini justru bukan memandang remeh seorang perempuan, tapi justru banyak membantu. Yeah. Tapi kalau untuk selama perjalanan karir Bu Diana dari dulu, apakah ada kesulitan atau diskriminasi yang pernah Ibu Diana alami selama bekerja? Kalau diskriminasi sih nggak ada ya, tapi mungkin karena kadangkala ada beberapa misalnya dalam acara-acara tertentu karena itu berhubungan dengan keagamaan, di mana wanita dan pria itu harus dipisahkan. Ya mungkin kan kalau secara Muslim suka begitu ya, maksudnya ada saat di mana kita tidak bisa bersama-sama gitu kan. Nah jadi ya pada saat itu kalau saya yang wanita sendiri gitu kebetulan, ya saya nggak bisa bergabung gitu kan dengan mereka gitu kan. Ya tapi saya tetap bisa bersyukur, maksudnya walaupun tidak bisa bersama-sama pada saat itu, tetapi bisa cari waktu yang lain untuk bisa tetap bersama-sama. Oke, sekarang saya pengen tahu nih, saat Ibu menjabat, menduduki satu jabatan di top management, saya pengen tahu nih, kan setiap manusia itu pasti punya prinsip-prinsip hidup yang jadi dasarnya. Apakah Ibu punya aturan-aturan yang Ibu berlakukan saat Ibu menjabat di top management itu?
Aturan-aturan, kalau aturan-aturan sebenarnya saya punya ada 5 prinsip sih, bukannya aturan ya, tapi prinsip dasar yang saya jalankan sebagai seorang wanita karir gitu ya. Yang pertama, kita harus aktif. Maksudnya aktif itu aktif dalam menyampaikan pendapat, aktif dalam bahkan mengoreksi kalau diperlukan, dan juga aktif tadi membangun networking. Jadi kata aktif ini bukan hanya satu hal untuk bisa bersikap melakukan aktivitas-aktivitas fisik ya, tetapi juga sebenarnya membangun networking itu kan hal yang boleh dibilang intangible gitu ya, nggak kelihatan ya. Pada saat ini mungkin nggak kelihatan hasilnya gitu. Kok kayaknya cuma chit-chat dengan orang gitu ya, dengan teman-teman gitu ya. Tapi sebenarnya hal ini pada saat misalnya saya belum kenal seseorang, akan canggung kan dalam dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pendapat gitu ya. Tapi pada saat kita mengenal orang itu, hal itu akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan gitu. Nah, yang pertama tadi yang soal aktif. Yang kedua, prinsip saya itu harus percaya diri. Confident. Nah, self confidence itu penting karena biasanya para wanita ini suka merasa, aduh, itu cowok-cowok semua ya gitu. Bisa nggak sih gue gitu kan? Nah, ini yang kadang-kadang suka membuat seorang wanita menjadi terhambat untuk maju karena berpikir sudah nggak bisa dulu gitu. Nah, ini self confidence itu penting sekali gitu kalau menurut saya. Jadi apapun yang ditugaskan gitu, misalnya harus pergi nih keluar kota gitu kan ya. Kadang-kadang kalau wanita, aduh nanti gimana ya, nanti bisa ini nggak ya, di sana bagaimana ya gitu ya. Karena kalau kurang percaya diri seringkali menjadi sulit untuk bisa maju gitu. Yang ketiga itu adalah passion. Selama kita punya minat di dalam mengerjakan sesuatu ya, terhadap sesuatu lah gitu ya. Nah, hal ini itu biasanya bisa membantu kita untuk mengarahkan seluruh fokus kita kepada hal yang kita inginkan tadi gitu. Karena kalau contohnya yang paling gampang adalah kalau misalnya kita senang kan sekarang lagi into aquaponik gitu ya. Hidroponik, tanaman gitu. Kalau orang suka bercocok tanam misalnya, sekalipun panas, sekalipun hujan, ya kan, bangun pagi-pagi harus mengurus tanaman, tetap kan dengan senang hati dilaksanakan. Betul. Sama juga pada saat kita punya passion atas sesuatu, kita punya minat akan sesuatu, sekalipun hujan badai, sekalipun harus lembur misalnya, tantangan apapun juga, kita jalani tapi dengan hati yang sukacita gitu. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, positive thinking. Positive thinking ini penting sekali karena kalau kita pada saat bangun pagi aja contohnya, mood kita udah nggak bagus gitu ya, melihat sesuatu buruk aja gitu kondisinya. Misalnya kita lagi jalan, terus mobil kita kaca spionnya hantam orang gitu, pagi-pagi kan udah macet, pagi-pagi mepet-mepet gitu kan ya, kita udah ngejar waktu juga, terus diserempet orang. Nah, pada saat itu kalau kita negative thinking, ini orang kurang ajar ya, mobil gue dirusakin gitu kan, atau mengganggu perjalanan saya untuk ke kantor. Pada saat kita berpikir negatif seperti itu, energi kita terbuang kan untuk hal-hal yang seperti itu. Pada saat sampai di kantor, biasanya moodnya kebawa. Masih nggak enak, masih rasanya kesel gitu kan ya, kebawa. Dan akhirnya nanti cara berpikir kita, cara kita mengambil putusan, juga pasti terbawa oleh emosi. Nah, ini dalam mengambil putusan itu harus sangat dihindarkan hal-hal yang berbau emosi, karena bisa salah nantinya. Nah, jadi kalau kita positive thinking, pada saat orang nyerempet, oh mungkin dia sedang terburu-buru, mungkin memang dia dikejar waktu, dia harus cepat-cepat gitu kan. Kalaupun kita mau minta ganti misalnya, mau minta ganti atas spionnya kita kayak yang patah atau apapun juga,
mungkin dia nggak punya dana juga gitu kan ya, malah waktunya nanti akan banyak lagi terbuang gitu. Jadi kalau kita positive thinking, kitanya juga lega kan hatinya kan. Tiba di kantor juga ya sudahlah gitu ya, paling nanti kita harus ganti gitu kan, harus betulin gitu. Nah itu yang keempat, positive thinking. Karena once kita udah punya positive thinking, seluruh motorik kita itu akan fokus ke hal-hal yang positif juga. Dan hal yang mungkin ada prioritasnya lebih tinggi ya Bu ya? Betul, betul. Yang kelima berarti apa? Yang terakhir, ini personal development. Personal development ini maksudnya kita harus bisa mengembangkan diri, harus bisa belajar terus. Contohnya internet. Internet ini kan sekarang berkembang dengan pesat ya, IT berkembang dengan pesat. Kalau dulu kayak e-commerce segala macam itu belum ada. Kita harus belajar, dan saya juga belajar terus gitu ya. Mungkin kalau di Paradise dulu diawali dengan pembangunan hotel, mengoperasikan hotel saja, tapi lalu juga berkembang, kemudian mengoperasikan mall, which is retail, hal yang berbeda lagi, lalu berkembang lagi sekarang ke sale property, which is apartment dan yang lain-lain. Ini kan harus ada pembelajaran terus dan terus gitu ya. Kalau sekarang lebih ke e-commerce, kita juga harus berpikir bagaimana yang terbaik untuk perusahaan kita untuk bisa maju. Itu setiap hari ada pembelajaran, harus mendevelop diri kita sendiri gitu. Nah itu 5 hal yang menurut saya menjadi prinsip untuk kita bisa maju, untuk bisa kita menjadi seorang wanita karir. Gitu. Oke, ada 5 yang paling saya suka dan kena gitu di diri saya. Nomor 2 Bu, percaya diri. Karena jika kita udah masuk ke satu lingkungan yang gak cuma wanita ya, ada laki-laki, itu susah Bu, nggak gampang untuk memunculkan rasa percaya diri, yang ada minder duluan ya Bu ya. Nah, apakah menurut Ibu hal-hal seperti itu merupakan salah satu hal negatif dari generasi millennials di lingkungan pekerjaan? Saya rasa malah kalau yang milenial sekarang itu percaya dirinya tinggi sekali. Oke. Iya, percaya diri tinggi sekali kalau menurut saya. Karena kalau dulu kan kita kalau bekerja ya rasa loyalitasnya akan tinggi. Kalau kita udah bekerja di satu perusahaan, contohnya kayak saya bekerja di dalam grup yang sama. Kebetulan grupnya berkembang dengan pesat, berkembang dengan menjadi lebih besar lagi, sehingga saya punya kesempatan untuk belajar gitu ya. Tapi kalau milenial sekarang itu kan seringkali yang saya temui adalah pada saat mereka melihat ada kesempatan di tempat lain, kalau mereka bisa mereka jump. Gitu. Jadi mungkin loyalitasnya ini agak sedikit turun, tetapi di dalam hal efektivitasnya dan tadi kepercayaan dirinya, saya rasa jauh lebih tinggi millennials itu. Berarti sisi positifnya itu tadi dari generasi millennials menurut Bu Diana seperti apa di dunia pekerjaan, dan negatifnya juga boleh. Kalau saya lihat yang bisa saya pelajari dari generasi millennials ini tadi, selain kepercayaan dirinya tinggi, berani ngambil resiko. Oke. Berani ngambil resiko. Kalau saya mungkin kalau misalnya harus mengambil resiko karena karena accountant juga kali ya, jadi segala sesuatu dihitung dengan dihitung ya? dengan tepat gitu kan ya, untung ruginya, resikonya besar seberapa besar. Kalaupun ada resiko harus bisa dikendalikan gitu kan, harus bisa harus bisa di handle gitu kan dengan baik gitu, kalaupun itu ada resiko gitu. Tapi kalau yang saya lihat milenial sekarang itu lebih berani untuk mengambil resiko. Itu tadi positifnya. Kalau negatifnya nih Bu, dari generasi milenial seperti apa contohnya? Ya tadi saya bilang loyalitasnya agak sedikit menurun ya. Iya. Paradise People, jangan kemana-mana ya, obrolan ini masih akan berlanjut di episode berikutnya. Stay tune di channel YouTube kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komentar ya Paradise People. Subscribe untuk mengikuti episode terbaru dari Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami juga di Instagram @indonesian_paradise_property dan Facebook @INPP Group.